Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifan Pasa. Saya merupakan mahasiswa aktif di Akademik Manajemen Informatika dan Komputer Manado. Saat ini tujuan saya membuat video ini adalah tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Dan untuk itu saya akan menjelaskan tentang metode pengujian yang berfokus pada sistem informasi yaitu black box dan juga white box testing, dan saat ini saya akan mendeskripsikan detail black box testing dan juga white box testing itu sendiri. Dan saat ini black box testing, kita mulai dari black box testing adalah metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program di dalamnya. Penguji hanya mengetahui input dan juga output, bukan bagaimana proses internal bekerja. Saat ini kita masuk dalam konsep dasar black box, yaitu penguji memperlakukan sistem seperti kotak hitam, tidak mengetahui struktur, logika, atau flow program. Berfokus pada kesesuaian fungsi dengan kebutuhan pengguna. Dan kita masuk dalam tujuan black box testing, yaitu memastikan fungsi berjalan sesuai dengan spesifikasi. Kedua yaitu menemukan error pada proses input, output yang salah, validasi data, dan juga tampilan antarmuka yaitu UX dan juga OX. Yang ketiga yaitu menguji fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Teknik-teknik black box testing yaitu ada berbagai macam, yaitu equivalence partitioning, yaitu membagi input ke beberapa kelompok, itu antara valid atau invalid. Contohnya input umur 1 sampai dengan 110 atau 0 sampai 150 dianggap invalid. Yang kedua yaitu boundary value analysis, yaitu menguji nilai batas minimal dan juga maksimal. Contohnya usia minimal 18 sampai 17, 18 dan juga 19. Yang ketiga ada decision table testing, di mana menguji kombinasi kondisi dan keputusan cocok untuk aturan bisnis yang kompleks. Yang keempat ada state transition testing, yaitu menguji perubahan status berdasarkan aksi tertentu. Contohnya yaitu gagal sebanyak 3 kali, akun akan terkunci. Yang kelima ada use case atau skenario testing, yaitu berdasarkan alur pengguna sebenarnya. Kita masuk dalam kelebihan dari black box testing, yaitu tidak butuh pengetahuan tentang kode program, cocok untuk KNR yang bukan programmer, berfokus pada kebutuhan pengguna dan juga fungsi, bisa menemukan error besar pada proses bisnis. Ya, dan kita masuk dalam kekurangan black box testing, yaitu tidak dapat menguji logika internal, tidak dapat menemukan error tersembunyi dalam algoritma, banyak kemungkinan kasus diuji sampai waktu lama. Dan saat ini kita masuk dalam tahap kedua, yaitu white box testing, di mana metode pengujian yang mengakses dan memahami kode program. Di sini penguji melihat struktur, alur logika, dan jalur eksekusi dalam sistem. Kita masuk dalam konsep dasar white box, yaitu penguji mengetahui struktur program, skor kode, fokus pada bagaimana algoritma bekerja, menguji logika internal, flowchart, dan juga path dari kode. Tujuan white box testing yaitu memastikan setiap jalur program dapat dieksekusi dengan benar, menguji logika keputusan, if atau false, menentukan error yang tidak terdeteksi oleh black box, mengevaluasi keamanan internal sistem, menguji efisiensi kode, yaitu optimasi performa. Teknik white box itu sendiri ada memiliki berbagai macam sistem, yaitu yang pertama statement conference, yaitu menguji apakah setiap baris kode sudah dieksekusi. Kedua ada branch conference, yaitu menguji semua cabang keputusan, if atau true, if atau false. Yang ketiga ada path conference, yaitu menguji semua jalur logika dari awal sampai akhir paling lengkap tetapi memakan waktu lama. Yang keempat itu ada loop testing, penguji perulang single loop, nested loop. Kelima ada condition conference, memastikan seluruh kondisi logis terpenuhi dalam setiap eksekusi. Kelebihan white box testing yaitu
dapat menemukan kesalahan tersembunyi, menguji logika, keamanan, dan struktur kode. Cangkupan pengujian lebih dalam, deep testing. Dan kita masuk dalam kekurangan, yaitu white box testing membutuhkan pengetahuan pemrograman, tidak menguji aspek fungsional secara menyeluruh, waktu pengujian lebih lama. Perbedaan utama black box versus white box yaitu aspek pengetahuan kode, fokus yang dilakukan, tujuan utama, dan teknik. Black box testing tidak perlu fungsionalitas, tester, validasi input dan output, sedangkan white box testing yaitu perlu akses kode, struktur, dan logika program developer. Dan kesimpulan, contoh dalam sistem informasi black box example yaitu pengujian login, username, dan juga password. Gagal login, akun terkunci, penguji tidak melihat kode pengolahan password. Sedangkan white box example mengakses fungsi login, memeriksa algoritma, slashing password, memastikan if, username, dan juga memastikan semua branch tercover. Kesimpulannya yaitu black box menguji dari sisi user dan juga white box menguji dari sisi developer, logika, dan kode. Keduanya harus digunakan bersama untuk memastikan sistem informasi berfungsi dengan aman. Terima kasih.